Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Baik, sebelum mulai belajar kita berdoa dulu agar ilmu yang kita pelajari nanti dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, sebelum memulai belajar kita speaking dulu biar semangat. Ikuti ibu ya, kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita bersama. Belajar cerdas itu namanya. Baca bukumu, pegang pensilmu. Mari semua kita mulai. Hari ini kita akan belajar materi subtema 3 yaitu energi alternatif. Apakah anak-anak masih ingat sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui? Hal ini dikarenakan ketersediaannya yang terbatas dan suatu saat akan habis. Oleh karenanya, saat ini manusia memerlukan sumber energi lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yakni dengan menggunakan sumber energi alternatif. Adapun macam sumber energi alternatif antara lain: yang pertama yakni energi matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar bagi bumi. Energi cahaya matahari juga bisa dimanfaatkan oleh manusia sebagai energi alternatif untuk mobil dan pemanas air di rumah dengan memanfaatkan sel surya. Selain itu juga dapat digunakan untuk panel surya. Yang kedua yakni energi angin. Tenaga angin dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik dengan menggunakan alat aerogenerator yang dipasang di lapangan terbuka. Yang ketiga yakni energi air. Air dapat digunakan sebagai energi alternatif. Jika aliran air dihubungkan dengan generator, maka akan menghasilkan energi listrik. Yang keempat yakni energi panas bumi. Energi panas bumi biasanya muncul di daerah gunung berapi. Sejauh ini energi panas bumi digunakan untuk pembangkit listrik. Energi yang terakhir yakni biomasa. Sumber energi biomasa berasal dari makhluk hidup, termasuk diantaranya sisa atau pembuangan dari manusia dan hewan. Biasanya energi biomasa ini digunakan untuk membuat biogas. Yang selanjutnya ada energi alternatif biofuel. Biofuel adalah energi yang berasal dari bahan-bahan nabati seperti minyak bumi, tanaman jarak, jagung, dan lain-lain. Energi ini dapat digunakan sebagai bahan bakar. Adapun kelemahan dari bahan bakar ini yakni tidak cocok untuk kendaraan bermotor yang memerlukan kecepatan dan daya yang tinggi. Materi yang selanjutnya yakni membuat teks petunjuk. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pasti kita pernah menggunakan teks petunjuk. Tujuan teks petunjuk ini untuk memberi panduan dalam membuat atau melakukan sesuatu. Adapun tata cara membuat teks petunjuk antara lain: tuliskan dengan singkat dan padat. Gunakan kata kerja aktif. Tuliskan informasi-informasi yang dibutuhkan saja. Tuliskan dengan jelas dan spesifik. Yang terakhir, gunakan penanda urutan dan penghubung waktu. Kita akhiri pembelajaran hari ini ya. Kita berdoa membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, pesan ibu, anak-anak harus rajin belajar ya di rumah dan jangan lupa dimanapun dan kapanpun harus patuhi protokol kesehatan, yaitu dengan rajin cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.